Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat yang artinya mengenal dan juga insan yang artinya manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan adalah dapat diartikan sebagai mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan sesuatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Definisi manusia. Definisi manusia secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Dan secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus atau seorang individu. Manusia salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Yang kesatu, tanah. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu atau tentang berbangkit itu. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Dan yang kedua, ruh. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah 32 ayat 9. Unsur manusia. Berdasar fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, jasad. Yang kesatu, qalb atau hati. Kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda, makna secara syariah dan halkikiyah. Secara syariah, kalbu diartikan sebagai segumpal daging. Dan secara lughawiyah, kalbu memiliki arti asli, yaitu jantung. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau al-aqlu dan jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Amanah manusia. Yang kesatu, amanah al-ibadah, ibadah. Dan yang kedua, amanah al-khalafah, kepemimpinan di muka bumi. Dan yang ketiga, balasan. Jadi berkenan dengan 2 amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jazwa atau balasan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hakikatul insan, hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri kita, dari kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Yang kedua, lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan daif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah ajam, tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan, dan ketika terjadi kesulitan, dibolehkannya manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang. Misalnya, dihalalkannya bangkai bagi orang yang kelaparan. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 28. Yang ketiga, manusia bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia dengan firman-Nya. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 72. Yang keempat, al-fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Dimuliakan. Manusia adalah salah satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dari makhluk lainnya. Di antaranya, dengan ditiupkan ruh, Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebagai firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat 51
ayat 56. Yang kedua, khalifah. Di antara tugas khalifatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, pasyik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dan melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan perintahnya atau tidak. Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga, nafsul insan atau jiwa manusia. Apa itu nafsu? Nafsu ada pada manusia setelah bercampur jasad dan ruh. Quran surat Al-Jumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berkafir. Nafsu. Jasad ditambah ruh sama dengan nafsu. Jasad dikurangi ruh, tidur sama dengan tidak ada nafsu. Ruh kurangi jasad atau mati, tidak ada nafsu. Nafsu yang pertama ada nafsu yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Apa itu insan? Pengertian nafsul insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun, kata mufrad, jam'anya, anfus atau nufusun. Dapat diartikan roh atau nyawa. Dari seseorang, daerah niat, orang yang berkehendak atau keinginan, kecenderungan dorongan hati yang kuat. Sadari, jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan, memberikan kebebasan memilih kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur atau kesesatan. Lantas, jalan mana yang harus dipilih? Jalan fujur. Jalan yang Allah murkai. Orang yang memilih jalan fujur termasuk orang-orang yang hina dan derajat yang paling rendah. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Dan atau memilih jalan yang takwa, jalan yang Allah ridhoi. Orang yang memilih jalan takwa termasuk orang-orang yang beruntung. Quran surat Asy-Syam ayat 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Sadari, pilihan itu sangat potensial bersaing untuk mendominasi jiwa manusia. Bahkan kita bisa saja berkonflik berkepanjangan di antara keduanya. Yang berkepentingan pada kedua pilihan tersebut adalah nafsu al-hawa dan ruh ar-ruh. Nafsu cenderung untuk fujur dan ruh cenderung untuk takwa. Sadari, kondisi jiwa manusia tidak pernah statik tapi dinamik, fluktuatif. Saat zikir menonjol, nafsu akan tenang. Saat akan menonjol, nafsu terombang-ambing. Saat syahwat menonjol, nafsu tak terkawal. Mengawal jiwa sangat penting dalam kehidupan muslim, selamat dunia akhirat. Sadari, dilihat dari dominasi ruh dan nafsu tersebut terdapat diri manusia, maka jiwa manusia itu dapat kita bedakan menjadi 3 keadaan, yaitu yang ke-1, ruh di atas hawa nafsu. Ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri, sehingga jiwa pun selalu merasakan ketenangan untuk selalu berbuat yang terbaik. Jiwa-jiwa yang seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul mutmainnah. Yang kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini, akallah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Penuh kebimbangan pelaksanaannya 50-50. Jiwa-jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul lawanah atau nafsu yang selalu menyesali diri. Yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya atau keinginan untuk bersenang-senang. Dan berikutnya, jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal yang buruk atau maksiat. Kondisi jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul ammaratu bisu, yaitu nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.